Sahabat guru hebat, kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini, saya kembali memberikan apresiasi kepada sahabat guru hebat semua yang telah mengajukan pertanyaan bagaimana penyusunan laporan PTK agar dapat memenuhi angka kredit 4,00 melalui kelengkapan kerangka isi bagian awal, bagian isi, serta bagian penunjang yang lengkap. Nah, oleh sebab itu, saya akan awali bahwa untuk dapat menentukan masalah PTK, maka 3 aspek yang paling penting yang bisa dilakukan adalah bagaimana sahabat guru hebat untuk mengawali masalah itu berasal dari inovasi pembelajaran. Kemudian yang kedua, kurikulum tingkat sekolah dan kelas, serta pengembangan profesionalisme guru. Nah, oleh sebab itu, dari latar belakang yang saya bisa tampilkan pada kesempatan ini, khususnya di dalam membuat laporan PTK dengan kerangka isi yang lengkap, maka bahwa kita harus sepakat penelitian tindakan kelas atau PTK bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru serta hasil belajar siswa, bukan hanya mengungkapkan penyebab berbagai permasalahan pembelajaran, tetapi lebih penting adalah adanya solusi berupa tindakan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran yang dihadapi. Ini saya kutip dari Subiantoro 2010. Kemudian yang kedua adalah bahwa PTK adalah upaya yang dilakukan guru untuk memperbaiki proses pembelajaran dengan menerapkan teori secara berulang melalui siklus yang sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, dipertegas lagi oleh Kardiawarman dan Tisno Hadi Subroto 1998 bahwa PTK itu terkait 3 aspek yang saya sebutkan di depan tadi, yaitu mulai dari inovasi pembelajaran, pengembangan kurikulum, serta bagaimana peningkatan profesionalisme guru itu penting diambil untuk dijadikan masalah di dalam penelitian tindakan kelas. Nah, kita mulai bahas secara satu persatu, khususnya di aspek inovasi pembelajaran, bahwa yang penting di dalam inovasi pembelajaran, guru dituntut untuk mencoba agar mampu mengubah, mengembangkan, meningkatkan cara mengajar agar mampu menghasilkan model pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kelas yang diampu. Oleh sebab itu, inovasi pembelajaran ini termasuk efektif karena dimulai dari realitas permasalahan yang dihadapi guru dalam pembelajaran di kelas. Sedangkan di aspek pengembangan kurikulum, peluang guru sangat terbuka untuk bagaimana guru mampu mengeksplorasi pengalaman yang betul-betul sudah dimiliki sehingga bisa mengangkat permasalahan mulai dari bagaimana buku 1 KTSP yang tentu bisa dikembangkan aspek pentingnya agar bisa dijadikan masalah di dalam PTK, kemudian buku 2 silabus, dan juga yang tidak kalah penting itu adalah buku 3 RPP yang memang menjadi ranah dari wajib dikembangkan oleh sahabat guru semuanya. Nah, kemudian pada aspek pengembangan profesionalisme, tentu ini profesionalisme ini akan betul-betul bisa dihasilkan, diwujudkan jika sahabat guru semua telah betul-betul mengembangkan kompetensinya, khususnya pada guru mata pelajaran ada 14 kompetensi, guru TIK 12 kompetensi, dan guru BK 17 kompetensi. Ini betul bisa diawali dari bagaimana menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik, penilaian dan evaluasi, serta bagaimana mengembangkan keprofesian
tindakan itu secara reflektif. Nah, oleh sebab itu, guru profesional harus berani dan mampu melihat dan menilai sendiri secara kritis terhadap praktik pembelajaran yang dilakukan. Ini yang saya gunakan rujukan adalah Sukanti 2008. Setelah mampu melihat dan menilai diri sendiri, maka guru diharapkan melakukan refleksi untuk memperbaiki praktik pembelajaran secara langsung sekarang dan saat ini, sehingga mendapatkan otonomi secara profesional melalui tindakan terukur dan selalu melakukan alternatif-alternatif baru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Inilah konsep penting di dalam refleksi diri, di dalam melihat dan menilai diri sendiri secara kritis. Oleh sebab itu sebetulnya guru telah melaksanakan proses atau tahapan PTK itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, apa yang kita lakukan agar sahabat guru hebat semua bisa melakukan pemilihan masalah di dalam PTK? Dipertegas lagi oleh Kunanti 2008 itu bahwa pemilihan masalah itu akan memungkinkan guru sebagai peneliti melakukan perbaikan, peningkatan, dan sekaligus perubahan proses pembelajaran yang lebih baik secara berkesinambungan demi mewujudkan guru yang profesional. Terus melakukan perbaikan dan meningkatkan layanan profesional guru dalam menangani proses pembelajaran dapat dicapai dengan melakukan refleksi untuk mendiagnosis keadaan pada saat proses pembelajaran terjadi. Karena merefleksi itu adalah melakukan analisis sintesis, interpretasi, eksplanasi, dan berkesimpulan yang selanjutnya dapat dilakukan dengan mencobakan alternatif tindakan dan dari tindakan yang telah dilakukan itu untuk dilanjutkan dengan dievaluasi efektivitas dari pencapaiannya. Nah, oleh sebab itu dalam mengidentifikasi masalah penelitian, khususnya di dalam penelitian tindakan kelas, maka penting yang harus dilakukan itu awali dengan fokus kajian itu berasal dari permasalahan di kelas. Poin pentingnya di sini. Awali permasalahan PTK itu dari permasalahan yang muncul di kelas sahabat guru hebat semuanya dengan cara berupaya untuk melakukan perbaikan peningkatan layanan profesional dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Yang kedua, guru melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara lebih profesional dan berulang melalui siklus yang telah direncanakan. Tentu di tahapan berikutnya, mencobakan gagasan, pikiran, kiat, cara, dan strategi baru dalam pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Ingat kuncinya di sini adalah strategi baru. Kemudian dari situ, dilanjutkan dengan menetapkan kriteria untuk menentukan identifikasi masalah yang tepat digunakan khususnya di dalam masalah penelitian tindakan kelas. Di berikutnya, maka sekarang bagaimana sahabat muda saya akan ajak untuk melakukan prioritas masalah di dalam penelitian tindakan kelas. Satu, yang paling pertama, yang harus diperhatikan adalah pilih KD yang sangat penting dan terkait dengan materi-materi selanjutnya. Memenuhi alokasi waktu minimal 4 kali pertemuan, karena dari 4 kali pertemuan tatap muka inilah yang memungkinkan terpenuhinya siklus penelitian tindakan kelas itu minimal 2 siklus. KD tersebut mungkin termasuk salah satu sulit dipahami oleh siswa. Kemudian yang berikutnya juga harus difokuskan kepada penyelesaian persoalan nyata sehari-hari, mengungkapkan pengalaman berhasil yang sudah dilakukan oleh sahabat guru hebat, khususnya di dalam mengembangkan kurikulum, selalu melakukan perubahan praktik pembelajaran sesuai dengan kondisi nyata di kelas, dan ditantang untuk memiliki keterbukaan terhadap pengalaman proses-proses pembelajaran yang baru. Selanjutnya, yang
sangat juga penting di dalam menentukan kesesuaian masalah PTK itu adalah penting untuk menetapkan masalah agar lebih konkret, mudah diubah, atau dapat diperbaiki ketika tujuan yang dicapai belum maksimal dapat terwujud. Pastikan apakah tindakan yang diberikan itu berpengaruh terhadap masalah utama. Kemudian yang kedua, perubahan-perubahan apakah? Artinya pertanyaan itu mulai diajukan kepada sahabat guru hebat semua, bahwa perubahan-perubahan apakah yang dapat dilakukan guru selama pembelajaran KD tertentu sehingga siswa mengalami peningkatan aktivitas proses dan hasil belajar. Kemudian di berikutnya adalah apakah ada teknik mengajar lainnya yang lebih tepat untuk mendorong siswa menggunakan strategi revisi pada pembelajaran KD tertentu sesuai dengan mapel yang diampu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana strategi guru untuk mengajarkan KD yang dipilih sehingga adanya peningkatan aktivitas proses dan hasil belajar siswa selama proses dari tindakan-tindakan baru atau strategi baru itu diimplementasikan. Pada tahap berikutnya, tentu yang menjadi perumusan judul dan permasalahan dari kesesuaian masalah yang sudah kita identifikasi itu adalah perumusan judul harus mengacu pada permasalahan yang diajukan. Apakah sahabat guru hebat semua memilih inovasi pembelajaran, cara-cara baru, strategi baru, teori baru yang ingin dicoba? Kemudian yang kedua, apakah memilih pengembangan kurikulum? Atau yang ketiga, memilih kompetensi guru? Atau mungkin pemberian umpan balik dari beberapa aspek yang memang selama ini menjadi fokus perhatian, bahwa terbukti dari identifikasi masalah tersebut meningkatkan keaktifan guru dan juga perbaikan proses pembelajaran sehingga hasil pembelajaran dari siswa itu menjadi lebih baik. Nah, oleh sebab itu, maka judul penelitian tindakan kelas maupun pendidikan sekolah yang bisa diajukan berdasarkan dari permasalahan yang sudah terjadi, saya coba memberikan suatu model salah satu judul yang memang betul-betul telah menerapkan teori. Karena prinsip dari PTK itu adalah menerapkan teori, bukan membuktikan, bukan ingin mengetahui efektivitas, tetapi menerapkan teori yang telah ditelaah dari kajian pustaka. Yang pertama adalah peningkatan kemampuan memprediksi hasil persamaan reaksi siswa kelas 10 MIPA SMA Negeri 5 Palangkaraya melalui fenomena makroskopik, mikroskopik, dan simbolik. Kemudian yang kedua, peningkatan kompetensi penyusunan soal ujian sekolah berbasis komputer guru MGMP jenjang SMA SMK Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah melalui pendampingan in-on-in. Artinya di judul yang kita ajukan memang betul-betul untuk menerapkan teori yang sudah kita kaji, teori yang sudah kita yakini bahwa betul-betul apa yang akan kita implementasikan itu akan merupakan strategi baru dan meningkatkan proses maupun hasil belajar pada peserta didik. Nah, oleh sebab itu, di rumusan masalahnya, maka boleh sahabat guru hebat semua menggunakan 4 masalah dari judul, itu silakan digabung. Diawali mungkin di depan itu adalah bagaimanakah peningkatan kemampuan memprediksi hasil persamaan reaksi kimia dan seterusnya, sampai judul ini kita tulis semua, tetapi di bagian akhir tinggal kita masukkan adalah dalam tahap perencanaan. Bagaimanakah peningkatan judul yang sudah diperoleh? Tinggal dilanjutkan dengan dalam tahap perencanaan. Kemudian judul rumusan masalah yang kedua bisa diambil dari pada tahap pelaksanaan. Sedangkan pada masalah yang ketiga pada tahap pengamatan, sedangkan yang terakhir adalah pada tahap refleksi. Kenapa 4 aspek ini yang menjadi rumusan masalah? Karena memang yang namanya penelitian tindakan kelas, PTK itu selalu siklusnya berulang. Selalu berulang pengulangan
pengulangan itu mulai perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengamatan, dan sampai yang terakhir itu adalah refleksi. Nah, tahap selanjutnya adalah bagaimana kajian teori atau yang biasa juga ditulis sebagai tinjauan pustaka. Yang pertama, dua aspek yang bisa dilihat ditambah satu ada tiga, itu adalah kajian teori memaparkan semua variabel terkait. Jangan lupa variabel terkait, variabel yang kita teliti. Jangan lepas, jangan tidak nyambung dengan mapel yang diampu, kemudian masalah yang diangkat. Ini harus betul-betul dibahas di dalam kajian teori. Yang kedua, setelah dikaitkan dengan variabel, itu adalah kerangka teorinya. Kemudian yang ketiga tentu adalah hasil penelitian terkait yang juga penting untuk dimunculkan, ya. Nah, ketika PTK ini apakah harus selalu menggunakan hipotesis ataukah tidak? Ini tergantung daripada keyakinan sahabat guru hebat semua bahwa jika penelitiannya tanpa hipotesis, berarti penelitian ini memang betul-betul tidak dipaksakan bahwa PTK itu harus memiliki hipotesis. Karena apa? Karena tentu sifatnya itu adalah bukan untuk mengeneralisasi, tetapi boleh saja PTK menggunakan hipotesis, tetapi sahabat guru hebat sudah yakin bahwa teori ataupun strategi yang digunakan itu yang paling berpengaruh, tidak ada kemungkinan lain yang memberikan pengaruh pada implementasi yang diterapkan. Nah, di sini tentu bagaimana PTK itu kalau misalnya menggunakan hipotesis harus betul-betul di kajian teorinya, jangan sampai ada faktor lain yang berpengaruh. Oleh sebab itu, PTK tidak selalu ada hipotesisnya. Nah, kemudian di metodologi penelitian, penting untuk menetapkan masalah agar lebih konkret, karena dari masalah yang lebih konkret ini akan mudah diperbaiki. Pastikan apakah tindakan yang diberikan itu berpengaruh terhadap masalah utama. Kemudian yang kedua, perubahan-perubahan apakah yang dapat dihasilkan guru selama pembelajaran pada KD tertentu sehingga siswa mengalami peningkatan aktivitas proses dan hasil. Kemudian yang ketiga itu adalah apakah ada teknik mengajar lain yang lebih tepat mendorong siswa menggunakan strategi revisi pada pembelajaran KD tertentu pada mapel yang diampu. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang penting agar betul-betul metodologi yang dihasilkan itu yang dipilih sehingga bisa memenuhi aspek PTK itu dengan baik, sehingga bagaimana strategi guru untuk mengajarkan KD yang dipilih sehingga adanya peningkatan aktivitas proses dan hasil yang dicapai oleh siswa. Nah, tentu di dalam PTK itu sendiri bahwa betul-betul menerapkan suatu teori secara berulang melalui siklus dengan kajian mendalam, melalui refleksi sehingga permasalahan dapat diatasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dikategorikan sebagai penelitian yang mengadopsi pendekatan kualitatif karena pada saat data dianalisis digunakan pendekatan kualitatif, tetapi kuncinya adalah tanpa analisis statistik. Ya, sekali lagi tidak perlu ada analisis statistik. Nah, di dalam PTK itu penting sahabat guru hebat semua harus memasukkan 4 aspek karena siklusnya yang berulang mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian pengamatan, dan yang terakhir itu adalah refleksi. Apa saja yang akan dilakukan? PTK diawali dengan permasalahan pembelajaran dengan mengawali adanya kesenjangan antara teori dengan fakta yang dirasakan dalam proses pembelajaran. Guru merasa prihatin, guru peduli untuk memperbaiki, dan guru berniat untuk mengurangi berbagai kesenjangan yang ada. Kedua, adanya kemungkinan
untuk dicarikan alternatif solusi melalui tindakan konkret yang dapat dilakukan guru dan siswa. Ini yang juga cukup penting. Kemudian yang ketiga adalah masalah tersebut memungkinkan dicari dan diidentifikasi hal-hal atau faktor penentu mencari rumusan alternatif solusi. Kemudian yang keempat adalah adanya rencana rinci mengenai tindakan yang ingin dikerjakan atau perubahan yang perlu dilakukan. Pertama, ini di dalam perencanaan ini kita sudah masuk. Yang harus ada di dalam tahapan perencanaan itu adalah menyusun RPP sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Yang kedua, menyusun pedoman observasi. Yang ketiga, di dalam observasi kemudian mungkin ada juga wawancara atau mungkin jurnal. Ini perlu dilengkapi. Kemudian yang ketiga adalah menyusun rancangan evaluasi. Dan yang keempat adalah mempersiapkan media yang akan dipergunakan di dalam mendukung strategi baru. Kemudian yang keempat, menyiapkan alat dokumentasinya itu berupa apa sehingga betul-betul perencanaan PTK sudah dirumuskan secara menyeluruh dan juga aspeknya betul-betul dipahami. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini di dalam tahapan membuat perencanaan itu penting sekali, sahabat guru hebat, untuk membuat siklus 1, karena PTK itu minimal dia adalah 2 siklus, maka di siklus 1 itu awali dengan membuat alur secara lengkap, apa rencana, apa tindakan yang dilakukan, bagaimana pengamatannya, bagaimana refleksi, sehingga jika belum berhasil, maka akan dilanjutkan ke siklus kedua, karena PTK itu minimal 2 siklus, diawali lagi dengan tindakan 2, pengamatan 2, dan refleksi kedua, sehingga kalaupun sudah memenuhi target yang ingin dicapai, dan kalau ingin dilanjutkan pada siklus yang ketiga, maka perlu diulangi kembali tahapannya, mulai rencana langsung ke pelaksanaan, kemudian lanjut ke pengamatan dan refleksi, kemudian dilakukan penilaian. Nah, berikutnya di yang kedua. Yang kedua ini adalah pelaksanaan PTK. Di pelaksanaan PTK itu yang paling penting adalah bahwa waktu pelaksanaan itu sesuai dengan yang dijadwalkan. Karena sesuai dengan jadwal itu tujuannya adalah untuk memperbaiki masalah yang telah diidentifikasi oleh peneliti. Implementasi tindakan pada prinsipnya merupakan realisasi dari suatu tindakan yang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga strategi apa yang digunakan, maka materi apa yang akan diajarkan atau dibahas dengan menggunakan jadwal sesuai dengan yang saya berikan, dan ini sering tidak dihadirkan oleh sahabat guru hebat semua. Jadi di dalam jadwal pelaksanaan ini, tanggal kapan dilaksanakan itu betul-betul dihadirkan. Pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, dan pertemuan 4 pada siklus 2, tanggalnya kapan, jam pelajarannya, lalu aktivitasnya itu berupa apa, ya. Pertemuan 1, pertemuan 2, lalu ada tes, pertemuan 3 dan pertemuan 4, kemudian ada tes yang kedua. Nah, setelah itu dipenuhi, tentu di bab 3 ini saya bisa ulang lagi, tampilkan ada satu contoh lain, mulai dari metode penelitiannya, kemudian ada rancangan penelitian, ada studi pendahuluan, itu juga mendukung, ada pelaksanaan penelitiannya, ya sama, kemudian ada pengamatan, dan juga ada refleksi. Nah, di pengamatan itu yang penting, itu adalah bagaimana peran kolaborator dan peneliti, ini yang akan dilibatkan untuk melakukan kolaborator, sehingga penting untuk mencatat semua peristiwa yang terjadi di kelas penelitian, misalnya kinerja guru, situasi kelas, sikap dan perilaku siswa, karena pengamatan ini berfungsi untuk mengenali dan mengevaluasi perkembangan yang terjadi di kelas. Begitu juga pada aspek refleksi. Refleksi ini adalah upaya evaluasi yang dilakukan oleh kolaborator, sehingga refleksi ini dilakukan dengan cara melakukan diskusi terhadap berbagai masalah yang terjadi di kelas penelitian kita,
Dengan demikian, refleksi dapat ditentukan sesudah adanya implementasi dan hasil observasi. Dan ini yang menjadi perbaikan untuk dilakukan pada rencana pertemuan berikutnya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana sebaran instrumen PTK harus betul-betul dibuatkan soalnya, karena penting instrumen ini yang akan kesesuaiannya akan sangat diukur, sehingga kalau tidak sesuai tentu akan menjadi permasalahan. Dan pada tahap berikutnya masuk ke bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Nah, ini penting juga bagaimana sahabat guru hebat semua membahas hasil penelitian kegiatan pembelajaran itu, mulai dari paparan data siklus 1, dan juga di perencanaan pembelajaran siklus 1 sampai berulang sampai ke siklus 2. Dan jangan lupa pada pembahasan itu adalah melakukan pengujian argumen-argumen yang mendukung serta rujukan ahli itu penting sebagai acuan sehingga mendukung ataukah tidak daripada penelitian yang sudah dilakukan. Dan pesan saya, jangan lupa gabungkan dengan Google Scholar dan Snipping Tool untuk memudahkan di dalam memberikan rujukan-rujukan yang terbaru. Nah, berikutnya juga di bab 5 di bagian akhir, ini tentu penting. Kesimpulan harus sesuai dengan rumusan masalah. Jika masalahnya 4, maka tentu kesimpulannya akan menjadi 4. Dan juga saran, termasuk juga implikasi daripada PTK yang diperoleh, itu penting untuk diberikan penjelasan. Dan jangan lupa rujukan untuk daftar pustakanya, ini penting. Termasuk juga di bagian penunjang. Nah, ini yang kadang-kadang dicari tidak ditemukan, mulai dari RPP pada 4 pertemuan, instrumen dan rubrik penilaian yang berbasis HOTS, kemudian daftar hadir peserta didik, format lembar observasi, diisi jangan melampirkan format kosong, kemudian 3 contoh pekerjaan siswa minimal, ya, 3 contoh yang jangan juga terlalu banyak, yang sudah dinilai tentunya, foto-foto aktivitas guru dan siswa sesuai siklus. Nah, kemudian untuk di seminarnya juga jangan lupa ada undangan seminar yang diketahui oleh pimpinan. Kemudian peserta seminar, ingat jumlahnya adalah 15 orang berasal dari 3 sekolah yang berbeda. Laporan kemudian dijilid, lalu ada lembar pengesahan dan izin penelitian yang tentu di awal itu sudah ada, dan dilengkapi dengan keterangan dari perpustakaan yang menyatakan bahwa PTK Sahabat Guru Muda sudah dipublikasikan di perpustakaan dengan nomor katalog yang tentunya itu bisa diminta. Nah, selain itu juga kalau memang dianggap penting untuk diterbitkan dalam jurnal, setelah dijilid rapi, lengkap semuanya, lengkap mulai dari bagian awal, bagian isi, kemudian penunjang, ketiga-tiganya inilah yang betul-betul dilengkapi sehingga tidak akan salah jika sahabat muda akan memperoleh nilai 4,00. Nah, itu sahabat muda, sahabat guru hebat semuanya, bahwa betul-betul jika sahabat guru hebat menganggap channel ini betul-betul membantu, ya tentu saya berharap dan berterima kasih yang sudah mendukung like dan subscribe dari channel Cara Mudah Naik Pangkat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu pada sesi tutorial berikutnya. Salam sehat selalu.